Suatu malam seorang wanita bernama Fari terlihat sedang dalam perjalanan dengan mobil bersama putrinya yang bernama Min untuk menuju rumah lama mereka yang berada di sebuah desa terpencil. Dan agar tak jenuh dalam perjalanan, Fari mengajak Min untuk bermain peta umpet yang saat itu langsung ditanggapi oleh Min dengan bersembunyi. 1, 2, 3. Tak lama kemudian mereka pun singgah di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Dan saat itu Fari mengira jika putrinya masih bersembunyi. Di mana setelah selesai mengisi bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah minimarket. Fari pun lalu mencoba untuk membangunkan sang putri yang mungkin ingin ikut masuk ke dalam minimarket. Namun karena tak ada jawaban, Fari memilih untuk masuk seorang diri karena berpikir jika Min tertidur. Hingga setelah selesai berbelanja barang yang dibutuhkan, ia pun lalu kembali ke dalam mobil yang seketika itu langsung membuka selimut yang menutupi putrinya tadi. Dan ternyata Min! Setelah dibuat syok oleh putrinya yang dikira hilang, Fari kembali melanjutkan perjalanannya. Namun saat ia melihat ada beberapa panggilan masuk dari sang suami, Fari yang sepertinya sedang ada masalah dengan suaminya itu pun lalu memutuskan untuk membuang HP-nya. Namun karena telah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kondisi lelah dan mata mengantuk Fari pun hampir saja membuatnya nyaris bertabrakan dengan sebuah truk dari lawan arah. Beruntung saja Fari dan putrinya berhasil terhindar dari kecelakaan itu. Dan karena tak mau ambil resiko, Fari memutuskan untuk menepikan mobilnya di tepi jalan dan lalu tidur untuk beberapa saat. Pagi harinya Fari dibangunkan oleh seorang polantas yang menegurnya karena tertidur di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan yang sepi dan gelap saat malam hari, di mana polisi itu menganggap jika hal itu akan sangat membahayakan keselamatan Fari dan juga pengendara lain. Hingga setelah melanjutkan kembali perjalanannya, Fari dan sang putri pun sampai di rumah lama mereka yang berada tak jauh dari hutan. Sesaat setelah sampai di sana, keduanya langsung masuk rumah 2 lantai itu yang terlihat masih terawat meski sudah lama tak ditempati. Di mana saat Fari menempatkan Min di kamar masa kecil Fari yang ada di lantai 2 rumah itu. Terdengarlah suara ketukan pintu yang cukup keras dan Fari berniat untuk membukanya. Namun sebelum turun ke lantai bawah untuk membukakan pintu utama, Fari berpesan pada Min untuk tak membuka gorden yang ada di kamar itu. Ya ปิดม่านนะลูก Sesaat pintu pun dibuka oleh Fari, terlihatlah seorang pria parubaya bernama Nati yang tinggal tak jauh dari sana yang diketahui pernah bekerja untuk Fari sebagai pengurus rumah itu, yang mana kedatangannya untuk membawakan barang yang dipesan Fari sebelumnya. Ketika menatap Fari, Nati menyebut jika Fari seperti mengingatkannya pada seseorang di masa lalu, namun ia tak tahu pasti terkait siapa orang tersebut. พอดีเห็นคุณวารีแล้ว ใครอะคะ ไม่มีอะไรหรอกครับ Nati pun lalu tak lupa untuk memberikan HP baru yang diminta Fari lengkap dengan kartunya, karena sebelumnya HP-nya telah dibuang saat dalam perjalanan, dan sebelum Nati pergi, Fari memberinya sejumlah uang untuk mengganti seluruh barang belanjaan yang dibawa Nati berikut dengan upahnya. ขอบคุณมากเลยนะคะหนูต้องรบกวนลุงอีกหลายเรื่องเลย Sebelum pamit dari sana, Nati berpesan pada Fari untuk tak sungkan menghubunginya jika membutuhkan sesuatu, dan sesaat, pandangan Nati pun tertuju pada sebuah jendela di lantai 2 dengan hordeng yang terbuka. Hingga setelah Nati pergi, Fari bergegas masuk dan segera menuju ke kamar putrinya untuk menegur sang putri karena tak menuruti perintahnya untuk tidak membuka hordeng kamar tersebut. Namun, Min menyangkal telah membuka hordeng itu. ถ้าหนูไม่ได้เปิดแล้วใครเปิด Ia pun lalu pergi ke kamarnya untuk menyimpan pistol yang ia bawa ke dalam laci meja, dan terlihatlah jika Fari membawa uang dengan jumlah besar yang segera ia simpan di bawah tempat tidurnya. Malam harinya, mereka yang ingin menonton TV untuk menghilangkan rasa jenuh harus kecewa karena TV jadul itu tak bisa menangkap gambar untuk ditampilkan, sehingga inilah yang terjadi. ทำไมทีวีไม่เห็นมีภาพอะไรเลย Sesosok misterius pun sempat dilihat oleh Min dari pantulan layar TV tersebut.
Namun Min memilih untuk diam tak menceritakan pada sang ibu. Terlebih saat itu sang ibu pun bergegas pergi ke lantai atas untuk menutup jendela, mengingat pertanda akan turunnya hujan pun telah terlihat. Sementara itu, Min yang berada di lantai bawah pun seketika pandangannya tertuju pada sebuah pintu yang terkunci dengan gembok sebagai pengamannya, di mana saat sang ibu datang, ia pun bertanya terkait ruangan tersebut. Namun sang ibu pun tak mengetahui tentang ruangan itu, karena memang saat Fari masih kecil, ibunya tak mengizinkan Fari untuk masuk ke dalam ruangan itu. แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันยายเขาห้ามไม่ให้แม่เข้าคงจะเป็นห้องเก็บของยายมั้ง Ketika keduanya menikmati makan malam bersama, Min mengungkapkan rasa tak nyamannya berada di rumah itu yang dianggapnya sudah terlalu tua, di mana sang ibu pun meminta Min untuk memakluminya karena memang rumah itu dibangun hampir 100 tahun yang lalu. Namun ia berkeinginan untuk merubah bangunan itu menjadi hotel ataupun kafe suatu hari nanti. Hingga di tengah perbincangan mereka itu, pertanda hujan yang akan segera turun pun semakin jelas terlihat ketika listrik di sana tiba-tiba padam, dan setelah itu, beruntung, aliran listrik di rumah itu kembali menyala yang segera dimanfaatkan oleh Fari untuk menyalakan beberapa lilin sebagai antisipasi jika nanti listrik kembali padam. Minเป็นอะไรลูก Min lalu menuju ke arah belakang sang ibu dan menyebut jika ia melihat seseorang. Namun saat sosok itu tak dilihat oleh sang ibu, listrik pun kembali padam yang membuat Min ketakutan. Apalagi saat sang ibu ingin mengambil senter dan meninggalkan Min untuk memeriksa genset di rumah mereka. หนูไปด้วย ข้างนอกฝนมันตก Keduanya pun lalu bersama-sama memeriksa genset yang ada di rumah itu. Dan meski usia genset yang sudah tergolong tua, genset itu pun masih bisa digunakan walau tak lama kembali rusak yang membuat mereka memutuskan untuk tidur bersama di satu kamar sambil membaca buku cerita. Esok paginya karena tak ada teman sebaya untuk diajak bermain oleh Min, Fari mengajak putrinya itu bermain peta umpet dan Fari pun bersembunyi di kolong ranjang yang ada di kamarnya. Namun saat Fari melihat Min yang keluar dari kamar secara perlahan pun merasakan ada perilaku yang aneh dari putrinya itu dan memutuskan untuk mengikutinya. Di mana Min pun terlihat masuk ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu Fari dikejutkan dengan sesosok bocah menggunakan topeng yang sedang menggambar yang dikira adalah Min. Namun ternyata, Min muncul di hadapannya dan jelas jika sosok itu bukanlah anaknya. Hingga secara tiba-tiba bocah itu pun menghilang dari pandangan Fari yang diikuti dengan suasana ruangan yang kini jauh berbeda dibanding sebelumnya. นี่ห้องอะไรอ่ะแม่ Fari menjelaskan pada Min jika ruangan itu adalah tempat kerja sang nenek yang kini beralih fungsi sebagai gudang, yang diketahui jika ibu Fari meninggal dunia beberapa saat sebelum kelahiran Min. รูปคุณยายไงเสียดายที่มินเกิดไม่ทันได้เจอคุณยาย Di sanalah Min pun menemukan beberapa boneka kertas yang pernah dimainkan oleh sang ibu semasa kecilnya. Namun sangat terlihat jika Min rupanya tertarik dengan permainan yang pernah dimainkan saat sang ibu masih kecil. งั้นมาเล่นอันนี้กัน หนูอยากเล่น ช่วยด้วย Malamnya, Fari dan putrinya kembali tidur bersama, dan di tengah malam itu pun Min terbangun dan sempat membuat Fari terkejut. Yang mana Min mengaku jika ia mendengar ada sesuatu di sana dan melihat seperti ada yang sedang memperhatikan mereka. หนูเห็นใครก็ไม่รู้ อยู่ตรงนั้น หนูแค่ฝันร้าย Ketika pagi, Fari pun terbangun saat melihat gadis kecil yang menggunakan topeng menunjuk sesuatu, yang mana ternyata gadis kecil itu menunjuk ke arah Min yang sedang berada di tepi jendela. มินทำอะไรอะลูก Fari lalu mengajak putrinya untuk berlibur sejenak di pantai yang mungkin cara itu bisa menghilangkan stres di diri Min karena tak ada teman sebaya yang mengajaknya bermain. Hingga saat putrinya sedang bermain air di tepi pantai, Fari lalu menghubungi Nati untuk meminta bantuan agar dicarikan rumah lain yang tak jauh dari sana. Namun dari penjelasan Nati diketahui jika tak ada rumah lain di sekitar sana selain rumahnya. Dan di tengah perbincangan itu, Fari terkejut saat mendapati Min hilang. มิน แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นไกล
Sepulang dari sana, Min terlihat marah pada sang ibu sekaligus menolak untuk tinggal lebih lama lagi di rumah itu. Dan tak lama kemudian, หนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว Fahri yang melihat sosok gadis kecil itu berlari pun segera mencarinya. Di mana saat ia melihat sosok gadis bertopeng itu, Min berlalu pergi keluar dari rumah yang langsung dikejar oleh Fahri. Min yang berada di luar menghadap sebuah pohon besar melihat ada sosok tangan di balik pohon itu. Dan saat sang ibu datang, Min pun menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Namun lagi-lagi, Fahri tak bisa melihat apa yang dilihat putrinya tersebut. แม่ไม่เห็นมีใครเลย มีคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะแม่ Setelah kembali ke dalam rumah, Fahri yang sedang berada di bekas ruang kerja sang ibu pun menemukan topeng yang terselip di dalam kardus, yang mana ternyata topeng itu sama persis dengan yang digunakan oleh gadis kecil itu. Dan sesaat kemudian, aliran listrik di sana kembali bermasalah disertai dengan pertanda hujan yang akan mengguyur malam ini. Ketika makan malam, Fahri kembali menyinggung terkait keinginannya untuk menetap di sana dan bahkan berniat memindahkan sekolah Min ke daerah tersebut. Dan lagi-lagi, rasa takut Min tinggal di rumah itu pun membuatnya menolak keinginan sang ibu, apalagi harus pindah sekolah ke sana, dan tak lama kemudian. Min yang saat itu kembali melihat sosok misterius yang berada di belakang ibunya pun hanya terdiam menahan rasa takut. Setelah membawa sang putri kembali ke kamar, Fahri bertanya terkait apa yang telah Min lihat yang ternyata bukanlah sosok anak kecil seperti yang dilihat Fahri, di mana Min pun lalu mencoret salah satu wajah dari boneka kertas untuk menggambarkan sosok yang dilihatnya, dan tak butuh waktu lama Min pun tertidur. Beberapa saat setelah putrinya tertidur lelap di kamar, Fahri terdiam seorang diri seolah sedang menahan beban pikiran di benaknya, di mana terungkaplah jika tujuan Fahri mengajak Min pindah ke sana demi menghindar dari perangai buruk sang suami yang diketahui telah ditembak oleh Fahri saat membela diri, dan saat pengaruh Homer mulai membuatnya mabuk. Sosok gadis kecil bertopeng yang dikira Min kembali muncul dan membuat Fahri penasaran untuk mencarinya. Sesaat setelah terdengar suara Min dari kamarnya, Fahri melihat tempat tidur Min melayang sendiri di kamar itu, dan setelah pintu kamar terkunci dengan sendirinya, Min berjuang seorang diri melawan rasa takut saat berhadapan dengan sosok menyeramkan yang berada tepat di hadapannya, sehingga inilah yang terjadi. Ketika pintu berhasil dibuka, Fahri segera mencari keberadaan sang putri. Namun kepanikan terjadi saat Fahri tak menemukan Min di kamarnya meski telah mencari ke setiap sudut di kamar itu. Ketika di siri 1, Fahri yang mendapati putrinya menghilang lalu mencari di sekitar area hutan. Namun karena tak kunjung menemukannya, pagi harinya ia pun lalu menghubungi kepolisian lokal, di mana seorang polisi wanita bernama Fah bergegas menuju rumah Fahri yang diketahui Fah sedang hamil. Sampai di sana, Fahri pun melihat Fah datang seorang diri, yang mana Fah menyebut jika rekan kepolisian lain akan menyusul datang ke sana, dan saat itulah, Fahri menjelaskan terkait Min putrinya yang menghilang. Fah lalu mulai memeriksa sekitar area rumah, dan dari sendal milik Fahri serta Min yang masih ada di sana, Fah pun meyakini jika Min pergi tanpa alas kaki. Namun meski Fahri yang menyebut jika Min adalah putrinya, Fah tetap meminta bukti untuk meyakinkan pernyataan Fahri yang menyebut jika Min adalah anaknya, dan sayangnya, Fahri tak bisa memberikan bukti apapun sekalipun dalam bentuk foto karena diketahui sebelumnya HP Fahri dibuang saat dalam perjalanan menuju ke rumah itu. ขอรูปเด็กหน่อยค่ะ มันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เพิ่งหาย งั้นขอดูรูปที่โพสต์ลง IG Facebook ฉันไม่ได้เล่นโซเชียล Meski merasa aneh dengan penjelasan Fahri,
Fah pun lalu bertanya terkait kapan dan di mana Fahri melihat Min, di mana saat itu Fahri menyebut jika Min terakhir terlihat jam 3 dini hari di kamarnya. Namun ternyata, Fah melihat jam di sana mati, di mana Fahri yang dibuat bingung pun lalu meyakinkan Fah bahwa saat itu jam di sana masih berfungsi. เมื่อคืนมันยังเดินอยู่เลย Saat ingin menuju lantai 2 rumah itu, Fah mendapati pegangan tangga yang dipenuhi oleh bekas cairan lilin, yang mana saat itu Fahri menjelaskan jika hal itu terjadi karena lilin yang dibakarnya ketika semalam listrik di sana padam. เมื่อคืนไฟดับอะนานเหมือนกัน Ketika keduanya memasuki kamar Min, Fah yang melihat kondisi kamar Min berantakan pun lalu bertanya terkait apa yang terjadi, yang mana saat itu, Fahri menjelaskan jika semalam ia memang tak berada di kamar saat Min tertidur dan baru mendatangi kamar Min ketika ia mendengar suara teriakan putrinya itu, di mana ia pun terkejut melihat tempat tidur putrinya melayang dan tak lama setelah itu putrinya pun menghilang. ฉันได้ยินเสียงลูกเรียก ก็เลยรีบขึ้นมา แล้วก็ แล้วก็เห็นว่าเตียงมันลอยอยู่กลางห้อง พอฉันเข้ามา มินก็ไม่อยู่ในนี้แล้ว Mendengar hal itu, Fah semakin sulit mempercayai perkataan Fahri dan justru menduga jika sosok Min yang dimaksud Fahri tidaklah nyata. Beberapa saat kemudian, seorang polisi bernama Tai datang ke sana yang ditugaskan untuk membantu Fah menangani kasus hilangnya Min, di mana pandangan Tai pun seketika tertuju pada ruang penyimpanan genset rumah itu, dan di sanalah Fah kembali bertanya pada Fahri terkait perkataan yang sempat diucapkan Min sebelum menghilang. Yang mana Fahri baru ingat jika saat berada di tepi hutan, Min sempat menyebut jika ia melihat seseorang berdiri di dekat pohon besar. ตรงนั้นน่ะ Fahri dan kedua polisi itu pun sampai di tempat yang dimaksud oleh Fahri tadi. Namun, tak ada siapapun yang mereka lihat di sekitar sana. Bahkan, jejak kaki Min pun tak mereka temukan dan hanya ada jejak kaki orang dewasa yang mungkin jejak kaki milik Fahri. มีแต่รอยเท้าของผู้ใหญ่ซึ่งก็น่าจะเป็นรอยเท้าของคุณนั่นแหละ Interogasi pun berlanjut setelah kedua polisi itu mengetahui dari plat mobil Fahri yang berasal dari kota Bangkok. Hingga saat itu Fahri dicecar beberapa pertanyaan terkait perjalanan Fahri sampai ke rumah itu dan di mana saja tempat yang Fahri dan Min singgahi selama perjalanan tersebut. ช่วยบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะ แล้วก็ระหว่างทางแวะไปที่ไหนบ้างค่ะ ขับออกมาตอนคืนวันอาทิตย์ ระหว่างทางแวะปั๊มไปครั้งหนึ่งที่ชุมพรนะถ้าจำไม่ผิด ทำไมถึงออกเดินทางกลางคืนคะ มันเกี่ยวอะไรกับที่ลูกฉันหายด้วย ถามจริง Melihat gelagat yang tak wajar, Fah meminta Fahri untuk jujur apakah mungkin Fahri datang ke sana untuk melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Namun belum sempat Fahri menjawabnya, Nati datang ke sana di tengah interogasi itu. มีเด็กหายนะลุง เด็กที่ไหน Saat itu Fah coba menghampiri dan menjelaskan terkait Min yang hilang, dan secara mengejutkan Nati mengatakan bahwa Fahri datang seorang diri. Namun, Fahri terus meyakinkan jika ia datang dengan putrinya dan mengaitkan dengan gadis kecil yang dilihat Nati dari jendela atas di rumah itu. Akan tetapi Nati menegaskan jika ia tak melihat siapapun di jendela rumah tersebut. Di mana dengan keanehan itu, Fah lalu meminta Fahri untuk memberikan bukti valid yang bisa meyakinkan pihak polisi terkait Min yang diakui Fahri sebagai putrinya yang dilaporkan hilang. นี่คุณมีอะไรมายืนยันตัวตนของเด็กบ้างว่าลูกคุณมีอยู่จริง หลักฐาน เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องนอน ค่ะ มีไม่พอ Sebelum Fah dan polisi lainnya pergi, ia memberikan sebuah nomor HP yang bisa Fahri hubungi saat Fahri telah memiliki bukti valid terkait Min. Setelah para polisi itu pergi, Fahri yang tampak sedih atas kehilangan putrinya pun lalu bertanya pada Nati untuk memastikan apakah benar Nati hanya melihatnya datang seorang diri yang langsung dibenarkan oleh Nati. Namun Fahri menanyakan terkait apa yang Nati lihat di jendela lantai atas rumah itu. Akan tetapi Nati pun memilih diam. Sementara itu, Fah menyampaikan pada Tai jika dia ingin membantu Fahri dalam mencari bukti, mengingat ia cepat atau lambat akan menjadi seorang ibu, dan lebih dari itu, Fah ingin membuktikan terkait nyata atau tidaknya sosok Min. ป่ะเดี๋ยวขับให้ แกว่าพี่เขาเพี้ยนปะวะ Fah yang ditemani Tai pun memulainya dengan terlebih dulu mendatangi SPBU tempat pertama yang disinggahi oleh Fahri dalam perjalanan tersebut. Dan dari rekaman kamera CCTV yang mereka periksa, mobil yang dikendarai Fahri memang singgah untuk mengisi bensin, namun mereka tak bisa memastikan keberadaan Min di dalam mobil itu. พนักงานคนนี้อยู่ไหมคะ
Tak lama kemudian petugas SPBU yang saat itu berjaga pun dipanggil masuk, dan saat Fah bertanya terkait mobil yang dikendarai Fahri, si petugas menyebut jika Fahri hanya seorang diri di mobil itu, yang mana hal itu mungkin saja terjadi saat Min sedang bersembunyi ketika bermain petak umpet dengan Fahri. มาคนเดียวครับ แน่ใจนะ แล้วมีเด็กนั่งมาด้วยหรือเปล่า ไม่มีนะครับ เข้ามาคนเดียว Tak hanya itu, mereka lalu datang ke minimarket tempat berikutnya yang disinggahi oleh Fahri, dan saat memeriksa hasil rekaman kamera CCTV di sana, terlihat jelas jika Fahri masuk dan berbelanja ke minimarket itu seorang diri. Namun setelah Fahri keluar dan memasuki mobil, dari kamera itu terlihat jika Fahri seperti sedang berinteraksi seorang diri, walau di saat itu sebenarnya Min bersembunyi di kursi depan bagian bawah yang tak terlihat dari rekaman CCTV minimarket tersebut. เหมือนพี่เขาพูดคนเดียวเลยวะ Dengan apa yang mereka lihat, keduanya berpikir jika Fahri mengalami gangguan mental, jauh sebelum Fahri melakukan perjalanan ke rumahnya saat ini. Sekembalinya Fah ke kantor polisi, seorang kepala polisi bernama Danai menghampiri Fah untuk meminta Fah menemuinya di ruangan atasannya itu. Sementara Tai yang ada di luar pun mendengar gosip yang dibicarakan polisi lain yang menduga jika Fah hamil oleh kepala polisi itu. Dan dipanggilnya Fah ke ruangan kepala polisi pun semakin menguatkan kecurigaan mereka. Apalagi Fah bisa dengan mudahnya mendapat naik jabatan dalam waktu singkat. ดิเองคิดดูทำไมอย่างนั้นอ่ะ Tai yang mendengar itu pun lalu menegur mereka dengan keras dan menyebut jika mereka hanya iri dengan peningkatan karir Fah selama ini. แล้วพี่สองคนเป็นเฮียอะไรกับการที่ผู้หญิงเขาเจริญกว่าพี่วะอิจฉาเหรอ Di sisi lain, Danai mempertanyakan kenapa Fah belum juga mengambil cuti melahirkan di tengah kandungan yang semakin besar. Dan disinilah terungkap fakta bahwa memang bayi yang ada di dalam kandungan Fah adalah hasil hubungan gelap mereka, mengingat Danai sebenarnya telah berkeluarga. Dan lebih dari itu, gosip yang dibicarakan oleh dua polantas tadi adalah benar jika semua dilakukan Fah agar cepat naik jabatan, di mana setelah itu, Fah meratapi takdir hidupnya yang kini terjebak di jalan yang salah yang ia pilih. Fah yang tak mau larut dalam kesedihannya pun kembali memeriksa berkas kasus Fahri, dan setelah diselidiki dengan cermat, Fah akhirnya menemukan data terkait Fahri yang memang telah memiliki satu orang anak, hingga saat itulah Fah merasa jika Fahri berkata jujur. Hal itu pun langsung disampaikan Fah pada Tai yang saat itu berada di ruangan yang sama dengannya. Dan setelah memeriksa beberapa hasil jepretan foto Tai, perhatian mereka pun tertuju pada Nati yang mereka ketahui sebagai orang yang dipercaya untuk merawat rumah itu dan diduga kuat terlibat dalam hilangnya Min. เพราะที่เขาบอกเราว่าเขาไม่เห็นเด็กอะ Singkat cerita, Fah dan Tai akhirnya berhasil menemukan Nati yang berada di tengah hutan, dan saat melihat ada bangunan semi permanen, Fah pun bertanya terkait isi di dalam gubuk tersebut, di mana rupanya gubuk itu hanyalah sebuah gudang tempat penyimpanan bahan kimia untuk mengeringkan karet. เข้าไปฟ้าเดี๋ยวโดนน้ำกรด Setelah berada di dalam rumah, Fah menanyakan terkait hubungan Nati dengan Fahri, yang mana Nati pun menyebut jika 30 tahun yang lalu ia pernah bekerja untuk ibunya Fahri sebagai sopir pribadi, hingga setelah majikannya meninggal, Nati ditugaskan untuk menjaga rumah itu, di mana hal itu terbukti dari beberapa foto lama yang ia tunjukkan. Di foto itu terlihat Nati yang masih muda dengan mata kiri yang normal, di mana Fah pun bertanya terkait kondisi mata Nati saat ini. ตาลุงเป็นแบบนี้นานหรือยังคะ ลุงพอจะเล่าให้พวกผมฟังได้ไหม Ia menjawab jika dulu ada orang gila yang menerobos masuk rumah majikannya dan menyerang siapapun yang ditemui. Dan saat Nati berusaha menghentikan orang gila itu, ia pun mendapat serangan pada matanya dan berakibat seperti apa yang terjadi saat ini. Sedangkan orang gila itu pun akhirnya tewas setelah melompat dari lantai 2 rumah itu. Dan sejak kejadian itu Fahri dan semua keluarganya pindah ke kota Bangkok, hingga tak pernah lagi kembali ke rumah itu. คนที่ลุงบอกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะ ผู้หญิง คนบ้าน แล้วตำรวจจับเขาได้ไหม ตายอยู่ในบ้านหลังนั้นแหละตกลงมาจากชั้น 2 2
Sementara itu, Fahri yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Fah dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Dan ketika sampai di sana, Fahri pun mendapati Nati yang sudah terlebih dulu sampai di sana. คุณวาลีคะเชิญที่ห้องนี้ด้วยค่ะ Setelah itu Fahri yang berada di ruang BAP pun ditunjukkan foto dari rekaman CCTV yang terlihat jika Fahri hanya seorang diri saat singgah di minimarket ketika dalam perjalanan dari Bangkok menuju rumahnya, di mana Fahri menyebut saat itu anaknya sedang bersembunyi di kursi depan bagian bawah yang tak terpantau oleh CCTV. Dan saat Fah tunjukkan sebuah foto gadis kecil, Fahri langsung mengklaim jika itu adalah foto Min. Namun Fah membantah dengan menyebut jika itu adalah foto Fahri saat masih kecil yang ia dapat dari album foto lama yang disimpan oleh Nati. เด็กผู้หญิงคนนี้คือตัวคุณเอง Fah lalu mulai mendesak Fahri untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah Fahri lakukan pada Min, hingga Fahri pun berusaha menjelaskan semuanya. คุณได้ทำร้ายลูกสาวของคุณหรือเปล่า Semua bermula saat selisih paham yang terjadi antara Fahri dan sang suami. Fahri yang berniat menembak suaminya pun gagal menembaknya karena meleset dan mengenai dinding lemari yang ada di belakang sang suami, yang mana ternyata, di dalam lemari itu terdapat Min yang sedang bersembunyi. Saat ingatannya kembali terbawa pada kejadian itu, Fahri merasa tetap tak bersalah karena menurutnya tembakan itu tak mengenai Min, di mana ia pun lalu menghubungi sang suami berharap jika Min dibawa olehnya. Namun saat suaminya mengatakan bahwa Min tak bersamanya bahkan tak tahu keberadaan Min dan Fahri saat ini. Hingga akhirnya Fah pun meminta Fahri memberikan telepon itu padanya karena dia ingin berbicara dengan suami Fahri. Saat itu suami Fahri yang ternyata seorang petinggi di kepolisian inginkan Fah untuk memberitahu keberadaan Fahri saat ini. Namun Fah meminta suami Fahri untuk mengirimkan foto Min terlebih dulu jika ingin tahu keberadaan Fahri. Hingga setelah foto itu diterima Fah, terlihat jelas jika foto Min sangat mirip dengan foto Fahri di masa kecilnya. Dan dari sudut pandang serta analisanya, Fah pun percaya jika Min benar-benar menghilang. Setelah itu sesi doa bersama para warga pun dilakukan sebelum upaya pencarian Min di sekitar hutan dan beberapa tempat lain di sana. Namun, setelah cukup lama melakukan pencarian, tanda-tanda keberadaan Min di sekitar sana belum terlihat meski merasa sudah mencari Min ke segala penjuru hutan itu, hingga pencarian mereka pun terhenti oleh turunnya hujan. Sesampainya di rumah Fahri, Fah yang awalnya berniat mencari kamar mandi untuk membersihkan diri pun menyempatkan waktunya melihat-lihat rumah itu, hingga pandangannya pun tertuju pada satu-satunya ruangan yang terkunci dengan gembok, hingga terlintaslah rasa penasaran untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan itu. Dan tepat saat ia memanggil Fahri untuk menanyakan terkait ruangan tersebut. คุณวาลี มีอะไร Saat sebuah panggilan telepon masuk ke HP Fah yang berasal dari Tai yang mengabarkan jika ia dan para warga tak berhasil menemukan Min, Fah ternyata tak melihat sosok menyeramkan yang berdiri di belakang Fahri, dan setelah itu, Fahri menyebut jika ia telah memeriksa seluruh ruangan di rumah itu kecuali ruangan yang terkunci dengan gembok tersebut. หาไม่รู้กี่รอบแล้ว Keduanya pun mencoba untuk membuka gembok di pintu tersebut dengan menggunakan berbagai kunci yang mungkin bisa untuk membukanya. Namun sayangnya, upaya mereka untuk membuka pintu itu belum berhasil. Fah kemudian mencoba untuk mencari linggis yang ada di mobilnya untuk membuka pintu tersebut secara paksa, hingga akhirnya usaha mereka pun membuahkan hasil. Ketika pintu itu terbuka, ada sebuah tangga yang menuju ke lantai bawah dan sepertinya tempat tersebut adalah sebuah basement yang benar-benar baru diketahui oleh Fahri. Namun sepertinya, basement itu merupakan ruang laboratorium yang juga masih bisa dialiri listrik. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน แม่ฉันคงสร้างเอาไว้อะ
Beberapa saat kemudian mereka pun mendapati adanya bercak cairan merah yang sudah mengering dan diduga jika bercak merah itu telah ada di waktu yang cukup lama. Dan tak hanya itu, terdapat juga pecahan beling dan sebuah terpal usang yang menutupi suatu benda. Saat Fah membuka terpal yang menutupi barang itu, terlihat sebuah benda yang menyerupai kurungan yang terbuat dari kaca. Esok harinya, investigasi pun mulai dilakukan oleh Tai dan beberapa anggota polisi lainnya. Meski saat itu, mereka belum bisa memastikan fungsi dari ruangan yang ada di basement tersebut. ก่อนหน้านี้มีใครเคยลงมาที่ห้องนี้บ้าง ฉันก็ไม่รู้ ฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้มา30 กว่าปีแล้ว Tak lama setelah itu, salah satu dari polisi itu pun menyadari ada noda hitam yang sepertinya bekas terbakar di plafon atas yang mana ternyata ruangan itu tepat berada di ruang tengah di lantai atas basement tersebut. Dan setelah memeriksanya, tak ada apapun yang terlihat mencurigakan di ruangan itu dan hanya terlihat foto mendiang kakek buyut Fahri yang merupakan seorang insinyur yang berasal dari Portugis. ทวดของฉัน คนที่สร้างบ้านหลังนี้ คนโปรตุเกส Beberapa saat kemudian, Fah yang penasaran lalu menggulung karpet di sana dan mendapati tanda lingkaran bekas terbakar yang serupa dengan yang mereka lihat saat di basement tadi. Dan tak hanya itu, lingkaran hitam itu pun ada di bawah lemari yang berada di kamar Min. Hingga setelah memeriksa sekitar kamar Min, polisi itu pun membawa sikat gigi milik Min untuk keperluan uji tes DNA. Ketika mereka bersiap untuk pulang, terlihat ada mobil mewah yang terus memperhatikan mereka dari kejauhan dan sangat mencurigakan, hingga tak lama mobil itu pun pergi dari sana. Di tengah pihak kepolisian yang terus berupaya untuk menyelidiki kasus hilangnya Min, Fah pergi memeriksakan kandungannya ke dokter. Namun terlihat raut wajah sedih dari Fah karena tak ditemani Danai sebagai ayah dari bayi yang ada dalam kandungannya. ลูกชายแข็งแรงดีนะครับ ตอนนี้ก็ 28 สัปดาห์แล้วครับ Ketika memasuki mobilnya, Fah pun terkejut saat mengetahui jika Danai ada di dalam mobil itu dan menanyakan kondisi bayi dalam kandungan Fah. Di sisi lain, Tai datang menemui Fahri untuk memberitahunya bahwa pihak kepolisian yang dibantu oleh para warga tak berhasil menemukan Min di segala penjuru hutan, di mana Tai pun menambahkan jika ada kemungkinan Min telah diculik seseorang. เด็กไม่น่าจะอยู่ที่ป่าเลยครับ Malam harinya ketika Fahri sedang mandi, tiba-tiba lampu di sana berkedip dengan sendirinya yang membuat Fahri berpikir jika akan terjadi pemadaman listrik. Namun ternyata, Fahri yang mendengar suara derap langkah kaki pun bergegas memeriksanya. Namun ternyata, tak ada siapapun yang ia lihat di sekitar sana, dan tanpa menunggu lama, ia pun segera menghubungi Fah untuk menceritakan terkait apa yang terjadi saat itu. คุณตำรวจ มีคนอยู่ในบ้านฉัน Mendengar hal itu, Fah meminta Fahri untuk bersembunyi selama menunggu kedatangannya ke sana. Namun, alih-alih menuruti perintah Fah, Fahri yang bermodalkan pistol di tangannya pun memutuskan untuk memeriksanya seorang diri dan mengabaikan panggilan telepon dari Fah yang saat itu masih tersambung, dan tepat saat langkahnya mulai mendekat ke arah basement. Fahri yang terkejut mendengar suara putrinya pun membuatnya terjatuh, di mana saat itu, Fahri segera bangkit dan bergegas ke lantai atas untuk mencari keberadaan Min. มินใช่ไหมลูก เดี๋ยวก่อน Saat itulah, Fahri kembali melihat bocah kecil itu yang sedang bermain petak umpet, hingga ketika Fahri berlari menghampirinya, bocah itu pun tiba-tiba hilang dari pandangannya. Fahri pun terus berupaya untuk menemukan keberadaan bocah kecil itu, hingga saat langkahnya mengarah pada kamar Min, pandangan Fahri pun seketika tertuju pada sebuah lemari, dan ketika Fahri membukanya, มิน
Setelah itu dalam episode keempat, scene beralih ke tahun 1991 tepat saat Ibu Fari sedang bersama Fari, yang mana saat itu sang ibu pun mendapat telepon yang memintanya untuk datang ke pabrik tempatnya bekerja sesegera mungkin. Sehingga setelah itu ia pun pergi meninggalkan Fari dengan diantarkan oleh Nati sebagai sopir pribadinya dan meninggalkan Fari yang menangis karena tak jadi berlibur ke pantai. ไม่เป็นไรนะลูก Sampai di sana, Ibu Fari yang merupakan bagian dari kelompok yang sedang meneliti sebuah kendala terkait lingkaran awan hitam yang secara mengejutkan mengeluarkan sepatu yang mirip dengan yang ia gunakan, dan diketahui karena pekerjaan yang digelutinya itulah, Ibu Fari sangat jarang memiliki waktu untuk keluarganya, terutama Fari yang selalu merindukan kebersamaannya bersama sang ibu. Fari. Menjelang tengah malam, Fari pun terbangun dari tidurnya saat ia mendapati kedua orang tuanya sedang bertengkar, di mana saat itu, Ibu Fari menolak permintaan sang suami untuk berhenti bekerja agar ada waktu untuk keluarga terutama Fari yang memang merindukan kehangatan dan kasih sayang sang ibu. Namun seketika pertengkaran pun terhenti saat mereka tahu jika Fari menyaksikannya. Nek. Esok paginya, mereka akhirnya berangkat ke pantai untuk berlibur. Namun dalam perjalanan itu, sikap sang ibu terlihat dingin seolah tak peduli dengan kebahagiaan putrinya, hingga akhirnya sang suami pun menegurnya. ถ้าจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาก็ได้นะ ฉันมาแล้วไง จะเอาอะไรอีก Di tengah perdebatan itu, Ibu Fari pun meminta pada suaminya untuk memberhentikan mobilnya, hingga setelah keinginannya terpenuhi, sebuah kejadian tragis pun terjadi di hadapannya. แม่อย่าไป Sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang dan menabrak mobil mereka dari arah belakang yang membuat Fari dan ayahnya tewas seketika. Selepas insiden tragis itu, Ibu Fari pun merasa terpukul karena kematian suami dan putrinya, hingga saat tingkat depresi yang semakin parah membuatnya sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ketinggian sebuah gedung. Namun di sanalah ia melihat sebuah lingkaran hitam yang berada di bawah gedung itu. Dan ketika ia tak sengaja menjatuhkan sebuah sepatu ke arah lingkaran hitam itu. Seketika lingkaran itu pun menghilang dan menelan salah satu sepatu yang ia gunakan. Hingga di sanalah ia menyadari jika lingkaran hitam itu merupakan objek dari time traveler, atau mesin waktu yang bisa membawa satu objek untuk berpindah ke dimensi waktu dan tempat berbeda. Hal itu pun membuatnya berkeinginan untuk kembali ke masa lalu tepat sebelum kecelakaan tragis yang merenggut nyawa suami dan putrinya itu terjadi. Hingga ia menjadikan basement rumahnya sebagai laboratorium untuk eksperimen percobaannya itu. Namun, upayanya untuk kembali ke masa lalu pun harus berkali-kali gagal. Ia pun lalu merusak alat itu karena tak bekerja sesuai dengan apa yang ia harapkan. Namun ternyata, alih-alih membawa dirinya ke masa lalu, hal itu justru menarik seseorang di masa depan dan mengirimnya ke masa di mana ia berada saat ini, yang ternyata orang tersebut adalah Min, gadis kecil yang hilang di masa depan. Min pun terlihat menangis dan terus mencari sang ibu. Namun saat itu, Ibu Fari memutuskan untuk merawat Min layaknya merawat anaknya sendiri, karena memang usia Min sama dengan usia Fari di masa itu, di mana ia pun bertekad untuk tak melakukan kesalahan yang sama pada Min dengan merawatnya sebaik mungkin. Suatu hari ketika Ibu Fari mengajak Min pergi ke pasar, Min pun melihat boneka kertas yang sama persis dengan apa yang pernah ibunya tunjukkan, di mana saat itu, Min pun meminta untuk dibelikan sebuah topeng pada Ibu Fari yang sama persis dengan topeng yang digunakan oleh bocil yang sering menampakkan diri pada Fari. Sepulangnya mereka dari pasar, Nati dan seorang ART di rumah itu pun bertanya terkait Min yang memang baru pertama kali mereka lihat, di mana saat itu, Ibu Fari mengakui Min sebagai keponakannya. พ่อแม่เขาเอามาฝากเลี้ยง เอารถเก็บด้วยนะนาที Malam harinya ketika mereka makan malam bersama, terlihat wajah takut dari Min yang menatap ke arah belakang Ibu Fari karena khawatir melihat sosok menyeramkan yang biasa muncul di belakang sang ibu.
Namun kali ini, tak ada apapun yang menyeramkan yang ia lihat, di mana setelah itu, Min mengatakan jika ia ingin sekali menelpon sang ibu. หนูอยากโทรหาแม่ Ibu Fari pun lalu mengizinkannya dan menunjukkan sebuah telepon jadul yang benar-benar membuat Min kebingungan dengan benda itu. Mengingat di zamannya lahir, benda itu sudah tak lazim digunakan bahkan belum pernah sekalipun ia lihat. หนูจำเบอร์ที่บ้านได้ใช่ไหม Sesaat kemudian, Min pun memberikan nomor telepon sang ibu dan menyebut jika ia dan ibunya tinggal di kota Bangkok. Namun setelah berkali-kali mencoba, telepon itu tak kunjung terhubung dan akhirnya Ibu Fari sadar jika itu bukanlah kode telepon kota Bangkok. แต่นี่ไม่ใช่เบอร์กรุงเทพนี่คะ เป็นเบอร์มือถือค่ะ Ketika Min mengatakan jika nomor itu adalah nomor HP yang belum ada di masa itu, Ibu Fari pun akhirnya menyadari jika Min berasal dari masa depan. Dan saat Min menangis karena rindu pada ibunya, Ibu Fari pun menyebut jika ia pun merindukan putrinya yang telah pergi jauh meninggalkannya. Hingga setelah itu, Ibu Fari mengantarkan Min untuk tidur. Hari demi hari seiring dengan kebersamaan keduanya yang semakin dekat, Ibu Fari ternyata mulai benar-benar menyayangi Min sama seperti menyayangi putrinya sendiri dan seolah enggan untuk mengembalikan Min ke orang tuanya. Dan atas dasar itulah, ia memilih untuk tetap merawat Min serta membesarkannya. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan di benak Nati yang akhirnya memilih untuk menanyakannya langsung pada majikannya itu, di mana saat itu, Ibu Fari menyebut jika kedua orang tua Min telah menyerahkan hak asuhnya kepada dia dengan alasan ketidakmampuan orang tua Min secara finansial. บ้านเขาจนไม่มีปัญญาเลี้ยงเอง แล้วต่อไปก็ไม่ต้องถามเรื่องนี้อีก Malamnya, Ibu Fari mengantarkan Min ke kamar tidurnya seperti biasa, dan setelah itu, ia bergegas merapihkan semua foto terkait suami dan juga Fari dengan tujuan agar ia bisa lupa dengan rasa bersalah yang selama ini terus mengganggu pikirannya dan agar lebih fokus dengan kebahagiaannya saat ini dengan kedatangan Min, dan lambat laun. Diketahui fakta jika gadis kecil bertopeng yang selama ini kerap muncul di hadapan Fari ternyata adalah Min yang menggunakan topeng yang dibelikan oleh Ibu Fari. Bahkan Ibu Fari pun tak sungkan untuk mengajak Min bermain petak umpet. แปด อยู่นี่เอง Tak lama kemudian, Min yang melihat sebuah buku cerita yang tersimpan di lemari milik Fari pun lalu meminta Ibu Fari untuk membacakan buku itu untuknya, di mana Ibu Fari pun akhirnya dengan senang hati mau membacakan buku cerita itu untuknya. Hingga terciptalah momen hangat yang pernah Min rasakan dari sang ibu yang tak lain adalah Fari. Singkat cerita, Ibu Fari yang masih merindukan kehadiran putrinya pun kembali memasuki basement dan mencoba untuk kesekian kalinya mendatangkan putrinya. Namun setelah mencobanya, hal mengejutkan pun terjadi, karena justru, Fari ibu dari Min lah yang berhasil terbawa ke masa itu. Di awal series 5, Fah terlihat baru saja sampai di rumah Fari dan tak mendapati Fari di sana yang memang sudah terbawa ke masa lalu di tahun 1991. Namun saat itu, ia hanya mendapati ponsel milik Fari yang tertinggal serta uang sebanyak 1 juta baht di dalam sebuah koper. Hingga ia pun menjadikan koper tersebut sebagai barang bukti karena menduga jika Fari kabur dari sana. อ๊อฟเดี๋ยวเอาไปเก็บที่โรงพักแล้วดูแลดีๆนะ Tai yang mendengar itu pun ragu dan merasa tak mungkin Fari pergi tanpa membawa serta HP dan uang dengan jumlah besar tersebut. นี่หายไปทั้งสองแม่ลูกเลยนะเว้ย ข้าวของก็ยังอยู่ครบเลยนะ Tak hanya itu, mereka pun mendapati foto pemakaman Fari semasa kecil dan ayahnya yang jelas wajah Fari di foto itu tak dikenali olehnya. Dan beberapa saat kemudian, Nati pun datang ke sana untuk mencari Fari yang memang belum ia lihat sejak kemarin. นั่นสิหนูอยากรู้เหมือนกันนะลุง Setelah itu Fah menanyakan pada Nati terkait apa yang Ibu Fari lakukan di dalam basement rumahnya. Namun, Nati mengaku jika ia tak mengetahui apa yang dilakukan majikannya di basement itu karena memang ia pun dilarang untuk masuk ke sana.
Dan yang ia tahu jika majikannya itu merupakan seorang ilmuwan sekaligus insinyur yang bekerja di sebuah pembangkit listrik tenaga air. เขาเป็นใครอะลุง คุณวินิดาเป็นอาจารย์ Para polisi itu pun lalu bertanya terkait kedua foto pemakaman yang mereka temukan, di mana ia lalu menjawab jika itu adalah foto dari mendiang suami dan juga putri Ibu Fari, dan dari jawaban itulah, Fah menduga jika gadis kecil di dalam foto itu adalah saudara perempuan Fari. ตายไป30 กว่าปีแล้ว เด็กในรูปนี่เป็นพี่น้องของคุณวาลีเหรอ Sementara itu, Fari yang berada di dimensi dan waktu berbeda pun tersadar dari pingsannya setelah Ibu Fari membangunkannya untuk memberi makanan dan tak mengenali jika itu adalah putrinya. Bahkan ia pun bertanya terkait tempat Fari berasal, namun jawaban Fari benar-benar membuatnya bingung. แกมาจากไหน หนูอยู่ที่นี่ อยู่ที่บ้านหลังนี้ แต่หนูไม่รู้ว่าหนูมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไง Fari mengaku jika ia tinggal dan berasal dari rumah itu. Namun, ia pun tak tahu mengapa tiba-tiba ia bisa berada di sana. Mengingat yang ia ingat hanya sedang mencari putrinya Min, seorang gadis berusia 5 tahun, di mana saat itu, Ibu Fari yang belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi pun semakin dibuat bingung. ไม่ต้องพูดแล้ว Kembali ke tahun 2024, Fah yang saat itu berada di tempat kerjanya meyakini jika hilangnya Min dan Fari ada kaitannya dengan kematian seorang psikopat yang pernah diceritakan Nati. Namun sesaat, ia pun menerima telepon dari Danai untuk datang ke ruangannya. ค่ะ Ketika di sana, atasannya pun memperkenalkan seorang kolonel polisi bernama Yuta Chai yang tak lain adalah suami Fari yang saat itu menanyakan perkembangan kasus hilangnya Min, di mana Fah menjelaskan bahwa selain Min, Fari justru ikut menghilang. Namun rasa kesal Fah terlihat saat Yuta Chai seperti tak peduli dengan hilangnya Fari dan Min yang justru lebih mengutamakan untuk membawa kertas formulir gugatan cerai dan juga koper berisi uang milik Fari yang diduga olehnya merupakan hasil curian. คุณดูเป็นห่วงเงินตัวเองมากกว่าภรรยากับลูกอีกนะคะ Yuta Chai yang mendengar itu pun naik pitam dan melemparkan tuduhan pada Fah yang dianggap tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, di mana Fah yang tak terima pun kini melontarkan kecurigaannya pada Yuta Chai terkait hilangnya Fari dan juga Min. ก่อนหน้าที่คุณวาลีจะหายไป มีรถยนต์คันสีดำวนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านของเธอ Fah meyakini jika mobil yang terlihat di depan rumah Fari saat Min menghilang adalah mobil milik Yuta Chai, di mana Yuta Chai yang merasa terpojok dan seolah dia adalah orang yang ada di balik hilangnya Min dan Fari pun merasa geram. Hingga saat itu, Fah mempersilahkan Yuta Chai untuk menunjukkan bukti jika Yuta Chai memang tak terlibat dalam kasus hilangnya Min dan Fari. ท่านมีหลักฐานว่าเมื่อคืนท่านไม่ได้อยู่ที่บ้านคุณวาลีเราจะตัดท่านออกจากผู้ต้องสงสัยค่ะ Tuduhan Fah itu langsung dibantah oleh Danai yang mengaku jika Yuta Chai semalam ada bersamanya di sebuah hotel yang jelas membuat Fah menghela nafas rasa kecewanya. Hingga saat kembali ke ruangannya, ia tak sengaja menemukan sebuah berkas terkait kasus penyerangan yang terjadi di rumah keluarga Fari di tahun 90-an silam. Dalam berkas itu, terdapat gambar sebuah pistol yang digunakan dalam penyerangan di tahun itu, yang mana rupanya, pistol tersebut telah diminta sebagai barang bukti yang saat itu terlihat masih ada bercak darah. Di dimensi dan waktu berbeda, Nati yang diminta untuk menjaga Fari pun terus mendengar permintaan Fari untuk dilepaskan. Namun sesaat, ia pun sempat panik ketika melihat Fari terkapar di dalam tabung itu, di mana ternyata saat itulah, Fari yang mendengar suara Min berada di lantai atas pun berusaha untuk keluar dari basement itu. Namun sayangnya, ruangan itu telah dikunci oleh sang ibu. Sementara itu, ibu Fari yang tak ingin Min bertemu kembali dengan ibunya pun lalu meminta Min untuk bermain boneka kertas bersama ART di rumah itu. Sedangkan Fah mencoba untuk mencari tahu terkait pistol tersebut dengan mendatangi seorang ahli pistol di kepolisian. Hingga saat itulah Fah terkejut saat mengetahui bahwa pistol itu pertama kali diproduksi di awal tahun 2000. Pasalnya, insiden penembakan itu terjadi tahun 1991. Dan dalam hal ini, ia berpikir bahwa mustahil pistol itu digunakan 10 tahun lebih awal sebelum diproduksi pertama kali. Setelah itu, Tai dan Fah mendatangi hotel yang dimaksud oleh Danai dan Yuta Chai untuk memeriksa rekaman CCTV di hotel untuk memastikan apakah benar keduanya berada di hotel saat malam hilangnya Min.
Dalam rekaman CCTV itu, terlihat memang Danai dan Yuta Chai bertemu di hotel tersebut. Hingga setelah itu, keduanya menghabiskan malam bersama dua orang wanita pengencerit. Dan meski ia mengetahui kebejatan Danai sang selingkuhan yang menghamilinya masih suka bermain perempuan malam, ia pun bisa lebih mempercayai perkataan jujur dari Yuta Chai. Kembali pada Fahri yang berada di dimensi dan waktu berbeda, di mana kini, Nati pun diminta oleh Ibu Pari untuk menghabisi Fahri dan membuang mayatnya di tengah hutan. Namun dalam perjalanan, Fahri yang menyadari jika nyawanya berada dalam ancaman pun berusaha untuk memberontak, hingga akhirnya. Setelah mobil itu mengalami kecelakaan tunggal karena perlawanan Fahri yang dalam kondisi tangan terikat berusaha untuk pergi dan keluar dari mobil itu meninggalkan Nati yang tak sadarkan diri. Namun sekilas, ia mendengar dari radio di mobil itu yang menyebut jika saat itu adalah tahun 1992 yang baru disadari oleh Fahri, hingga ia pun segera memutuskan untuk pergi dari sana. Dengan tertatih, Fahri terus berusaha untuk menjauh dan berlari sempoyongan di dalam hutan tersebut. Dan tak lama, ia pun melihat Min putrinya yang tak jauh dari sana, dan setelah itu. มาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะ Di tengah rasa putus asa Fahri yang terkulai lemas di tanah, Nati yang baru saja sadarkan diri tiba-tiba mendekat dan menarik tubuh Fahri dan lalu membawanya kembali ke rumah majikannya, di mana saat itu, ibu Fahri yang belum percaya bahwa Fahri adalah anaknya pun marah dan tetap meminta Nati untuk segera menghabisi Fahri. ถ้าจำเป็นก็ยิงมันซะ Beberapa saat setelah Nati diminta untuk menjaga Fahri di basement, Fahri pun lalu tersadar dari pingsannya dan bertanya mengapa tadi Nati ingin menghabisinya. Namun Nati berkilah jika ia akan membawa Fahri ke kantor polisi untuk melindungi Fahri karena majikannya terus mendesak Nati untuk menghabisinya. ใครเขาจะฆ่ามึง กูจะเอามึงไปส่งตำรวจนู่น Saat itulah Fahri berusaha untuk meyakinkan Nati dengan menyebut bahwa ia datang dari masa depan. Namun, hal itu jelas tak membuat Nati percaya karena menurutnya jika Fahri dan ayahnya telah meninggal dalam insiden kecelakaan tragis. Di sisi lain di tahun 2024, Fah yang sedang dalam perjalanan menuju rumah ayahnya mendapat informasi dari rekan kepolisiannya bahwa pistol yang sempat ditunjukkan Fah rupanya terdaftar atas nama Yuta Chai di tahun 2006. Namun informasi ini benar-benar membuat Fah bingung, pasalnya. Bagaimana mungkin pistol yang baru ada di tahun 2000-an dan terdaftar atas nama Yuta Chai itu, ikut menjadi bagian dari barang bukti di kasus yang terjadi pada tahun 1992. Sesampainya di rumah sang ayah, Fah yang diketahui memiliki hubungan yang kurang baik pun terpaksa mendatangi ayahnya demi bisa mencari tahu terkait kasus yang terjadi di tahun 1992. Karena memang, sang ayah yang merupakan seorang pensiunan polisi yang ternyata pernah menangani kasus itu di masa dinasnya. Setelah mempersilahkannya masuk dan duduk, Fah lalu menjelaskan terkait kedatangannya ke sana pada sang ayah untuk menanyakan terkait kasus yang terjadi di tahun 1992, di mana saat itu, sang ayah pun lalu memberikan informasi yang ia ketahui tentang kasus keluarga Fahri. Termasuk dengan sosok wanita gila yang ditemukan tewas dengan wajah yang terbakar hingga sulit dikenali, serta sebuah pistol yang dimiliki oleh wanita tersebut dengan beberapa angka yang dirasa aneh. Esok harinya, Fah dan Tai pun terus berupaya mengungkap kasus hilangnya Fahri dan Min, di mana saat itu, Fah meyakini jika hilangnya Fahri dan Min berkaitan dengan kasus yang terjadi di tahun 1992 silam. Terlebih saat ia teringat dengan perkataan ayahnya tentang foto seorang wanita dengan luka bakar yang parah, hingga sulit dikenali yang saat itu diketahui memiliki pistol yang sama persis dengan pistol yang terdaftar atas nama Yuta Chai.
พ่อลูกคู่นี้เขาตายนานแล้วไม่ใช่เหรอวะ Sementara itu, Fahri yang masih terjebak di masa lalu tahun 1992 pun lalu menceritakan jika ia sebenarnya sedang mencari anaknya yang bernama Min, gadis kecil yang berusia 5 tahun, dan saat mendengar hal itu, Nati mulai percaya bahwa Fahri adalah anak majikannya dan meyakini jika gadis kecil yang bersama majikannya itu adalah anak gadis yang Fahri cari, hingga ia pun menyadari jika majikannya berbohong, di mana ia pun lalu memilih untuk menjaga Fahri di luar basement. Beberapa saat kemudian, majikannya pun datang dan terlihat kesal karena Nati belum juga menjalankan tugasnya untuk menghabisi Fahri. Namun, Nati menjelaskan pada majikannya jika Fahri adalah anak kandungnya sendiri, namun tetap saja majikannya itu tak percaya dan mengira justru Min lah anaknya. Di dalam basement, Fahri yang rupanya berhasil membawa batu dari luar akhirnya bisa memecahkan kaca yang mengurungnya untuk kemudian pergi dari sana. Hingga saat Nati mengetahui bahwa Fahri kabur, ia segera mengejar Fahri dan terus berusaha untuk menembaknya, hingga akhirnya Fahri pun akhirnya berhasil melumpuhkan Nati dengan menusuk sebelah mata Nati menggunakan pecahan kaca, dan terungkaplah jika penyebab dari sebelah mata Nati yang buta adalah karena perbuatan Fahri. Meski Fahri bisa melukai Nati dan mengambil alih pistol itu, Fahri memilih untuk tak menembak Nati dan memutuskan untuk pergi dari basement itu dengan mengunci Nati di dalamnya. Tanpa menunggu lama, Fahri segera mencari Min ke kamarnya yang berada di lantai atas, di mana saat itu, Min yang sedang tertidur akhirnya terbangun dan merasa terkejut melihat ibunya yang dipenuhi bercak cairan merah. Namun tak lama kemudian, dalam posisi ia yang terus diserang oleh sang ibu, Fahri pun berusaha untuk menjelaskan bahwa ia dan Min berasal dari masa depan dan tak tahu mengapa ia bersama putrinya bisa terjebak di sana. Namun, ibu Fahri tetap tak percaya dan bahkan mendorong Fahri hingga terjatuh ke lantai dasar setelah Fahri menembak perutnya. Di mana Fahri pun akhirnya tewas di tempat saat itu juga. Dan tragisnya, lampu hias di sana pun jatuh menimpa tepat di wajah Fahri dan membakarnya. Hingga disinilah terungkap fakta mengapa ada mayat seorang wanita tanpa identitas dengan wajah yang terbakar. Dan lebih dari itu, rupanya Fahri lah yang dimaksud oleh Nati sebagai wanita gila yang menyerang keluarga itu dan akhirnya tewas terbakar ketika Nati diinterogasi oleh Fah di rumahnya. Di sisi lain, Fah pun akhirnya berhasil memecahkan teka-teki terkait hilangnya Min dan Fahri, termasuk juga dengan misteri tentang kasus di tahun 92 saat ditemukannya mayat wanita tanpa identitas dengan kondisi wajah yang terbakar sepenuhnya dan sulit untuk dikenali. Sedangkan potongan nomor yang ada di dekat mayat Fahri adalah nomor telepon milik Fah yang ia berikan pada Fahri saat keduanya bertemu. Tak lama setelah mengetahui fakta tersebut, Danai dan Yuta Chai datang ke sana. Namun, Fah yang merasa kecewa pada Yuta Chai karena tak bisa menjadi suami yang baik untuk Fahri pun lalu meluapkan amarahnya. Dan tak hanya itu, Fah mengatakan pada Danai jika ia memutuskan untuk berhenti menjadi seorang polisi. Singkat cerita, Fah kini telah melahirkan bayinya dengan selamat dan tak menyertakan Danai sebagai ayah dari bayi tersebut. Sedangkan Min yang berada di masa lalu harus mengalami amnesia dan sulit mengingat apa yang terjadi padanya, hingga ibu Fahri memutuskan untuk mengajak Min pindah ke kota Bangkok. Sementara Fahri yang tewas secara mengenaskan di rumah itu akhirnya menjadi hantu gentayangan dan hantu itulah yang sering menampakkan diri pada Min. Dan seiring waktu, Min yang kini diajak tinggal di kota Bangkok pun menjalani kehidupan dengan ingatan yang terganggu. Dan secara perlahan ia pun tumbuh sebagai sosok Fahri, hingga nikah dengan Yuta Chai yang memiliki sifat temperamen, hingga memiliki anak sebagai sosok Min. Dari sini dapat disimpulkan jika Min adalah Fahri yang melahirkan Min. Hingga saat Min tumbuh semakin dewasa yang membentuk karakter seperti Fahri, ibu Fahri nyaris saja membunuh putrinya sendiri saat ia melarang putrinya itu untuk kembali ke rumah lama mereka. Di mana bisa dipastikan jika Fahri dan Min akan mengulangi hal yang sama tanpa batas karena keduanya terjebak di time loop.